mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. 1. Identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tegabut Official Kumaha Watosna. Piye kabare Mas? Yo apa kabare ta? Apik ta? Geng-geng kabare? Apa rungan anu apa kare bagi apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, kita baru saja melihat cuplikan mengapa Indonesia malu mengaku bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Kita akan simak videonya yo. Ini maksudnya apa ini? Apakah benar Indonesia itu malu mengakui bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu? Simak. Setelah kemerdekaan dari Belanda, Indonesia berusaha membangun identitas nasional yang kuat dan identitas nasional. Setelah kemerdekaan dari Belanda, mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. 1. Identitas nasional. Setelah kemerdekaan dari Belanda, Indonesia berusaha membangun identitas nasional yang kuat dan mandiri. Penggunaan istilah bahasa Indonesia membantu membedakan identitas bangsa Indonesia dari Malaysia dan negara-negara lain yang menggunakan bahasa Melayu. Sejarah kolonial. Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah kolonial yang berbeda. Indonesia dijajah oleh Belanda. Stop. Sebenarnya bukan enggan mengakui bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Pada awalnya dulu Sumpah Pemuda 1926, Kongres Pemuda yang pertama, itu yang diusulkan Muhammad Yamin bahasa Melayu, menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Seperti itu sebenarnya dulunya. Hanya saja usul Muhammad Yamin ini ditolak oleh M. Tabrani. Bahwa M. Tabrani berpendapat, mengapa harus bahasa Melayu, sedangkan narasinya kan juga kurang enak. Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, kemudian menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu, kan nggak enak. Bagaimana kalau dibuat menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, kan begitu toh. Pada waktu itu terjadi perdebatan yang sangat alot antara Muhammad Yamin dan M. Tabrani, dan Muhammad Yamin menjuluki M. Tabrani sebagai pemimpi, sebagai pelamun, karena pada waktu itu tidak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu gitu kan. Tapi M. Tabrani jawabnya apa? Ya emang nggak ada, maka dari itu kita adakan, kan gitu toh. Bangsa Indonesia juga belum ada, kita adakan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan tanah air Indonesia, kan gitu toh. Itu di kongres pertama terjadi deadlock apa itu namanya, tidak terjadi kesepakatan itu loh, bahasa Inggrisnya kan. Akhirnya ditunda sampai Kongres Pemuda yang kedua 1928, disepakatilah dengan istilah menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu dirubah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu jadi bukannya malu, emang itu juga untuk menunjukkan bahwa kita bangsa yang dulu belum ada, bangsa Indonesia kan belum ada, negara Indonesia belum ada, bangsa belum ada, terus apalagi ya, tanah air belum ada, kan gitu. Makanya bahasa Indonesia juga belum ada, makanya diadakan, kan begitu, ceritanya begitu. Dan perjuangannya itu juga tidak mudah gitu loh. Oke, lanjut, ini maksudnya terus kita lanjutnya gimana nih? Sedangkan Malaysia dijajah oleh Inggris. Pengalaman sejarah yang berbeda ini turut mempengaruhi perkembangan bahasa dan identitas nasional masing-masing negara. Ya. Politik dan nasionalisme. Semangat nasionalisme yang kuat di Indonesia mendorong untuk menciptakan dan mempromosikan identitas yang unik. Menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu mungkin dianggap mengurangi keunikan dan kebanggaan nasional. 4. Perbedaan dialek dan kosakata. Jelas ini kawan, menyebut bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu mengurangi keunikan dan mengurangi rasa perjuangan. Kenapa? Karena kan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu itu tidak mudah. Tidak mudah. Dari tahun 1928 itu sangat sulit. Berbagai perombakan itu dilakukan. Pada zaman dulu kan ada opposition ya. Huruf-huruf opposition OE, U yang semacam itu. 1972 itu dirubah, kita menuju ke EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini seperti juga yang dijelaskan oleh Prof. Kyoko Futada ya. Kyoko Futada.
Di video saya ada, itu orang Jepang, tapi menilai bahwa perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu terlihat pada saat 1972 itu menggunakan ejaan yang disempurnakan EYD. Dari sanalah. Jadi kalau bahasa Indonesia itu depannya disematkan Melayu Indonesia, itu mengurangi rasa perjuangan, jelas itu. Karena kan untuk membentuk bahasa Indonesia itu tidak mudah, tidak seperti membalikkan taplak tangan pluk itu, tidak. Perlu perjuangan yang lama, makanya tidak mau kan begitu toh. Terus politik ya, jelas bahasa Indonesia adalah yang dirubah dari akar bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia itu tujuan politik, jelas. Karena kan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa daerah, dan sangat luas, terpisah oleh pulau-pulau. Menyatukan bahasa, menjadikan satu bahasa untuk menjadi bahasa persatuan itu tidak mudah. Makanya dibuatlah bahasa Indonesia. Kalau dulu dijadikan bahasa Melayu, mungkin orang lain tidak mau memakai kan gitu toh. Atau mungkin bahasa Jawa mungkin juga tidak mau memakai. Makanya dirubahlah dari bahasa Melayu dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian dikembangkan, dan mengembangkannya juga tidak mudah. Kalau sampai sekarang hampir 100 tahun, makanya kalau disematkan bahasa Melayu Indonesia itu tidak bakalan mau, karena kan mengkhianati perjuangan, begitu loh. Oke, lanjut. Meskipun bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari akar yang sama, ada perbedaan yang signifikan dalam hal dialek, kosakata, dan ejaan. Faktor-faktor ini membuat bahasa Indonesia tampak sebagai bahasa yang berbeda bagi banyak orang Indonesia. 5. Kebanggaan budaya. Banyak orang Indonesia bangga dengan kekayaan budaya mereka yang beragam. Mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu mungkin dianggap mereduksi keragaman budaya dan sejarah yang telah berkembang di Indonesia. Walaupun secara linguistik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berbagi akar yang sama, berbagai faktor historis, sosial, dan politik ini selalu kawan, selalu didengung-dengungkan tentang linguistik ya, tentang itu. Linguistik dengan akar yang sama, iya akarnya sama. Dan Indonesia juga mengakui bahwa akar bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu, bukannya dinafikan, bukan. Terus selalu begitu, dari Profesor Malaysia secara linguistik bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, kan begitu terus. Tapi kalau Indonesia disematkan depannya Melayu Indonesia, orang Indonesia tidak mau, karena kan mengkhianati perjuangan tadi kan gitu. Membentuknya itu tidak mudah, judulnya di situ saja sebenarnya. Apalagi dulu ada Profesor Malaysia mengatakan mana ada bahasa Indonesia, nah itulah dari sana lah. Lanjut. Menyebabkan perbedaan dalam persepsi dan penggunaan istilah antara kedua negara. Benar, dari segi linguistik, bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu. Hal ini didukung oleh fakta-fakta historis dan linguistik berikut. Asal-usul bahasa Melayu Riau. Bahasa Indonesia pada awalnya dikembangkan dari varian bahasa Melayu yang digunakan di kawasan Riau, yang saat itu merupakan pusat perdagangan dan budaya. Bahasa Melayu Johor Riau ini kemudian dijadikan dasar bagi bahasa Indonesia saat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemiripan struktur dan kosakata. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki banyak persamaan dalam struktur tata bahasa dan kosakata. Perbedaan yang ada lebih bersifat pada aspek regional dan perkembangan setelah kedua negara merdeka. Pengaruh kolonial dan modernisasi. Meskipun pengaruh kolonial berbeda, Belanda di Indonesia dan Inggris di Malaysia, dasar-dasar bahasa Melayu tetap bertahan. Setelah kemerdekaan, masing-masing negara mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan memasukkan elemen-elemen lokal dan asing sesuai kebutuhan nasional mereka. Pengesahan bahasa Indonesia. Pada Sumpah Pemuda 1928, Stop. bahasa Indonesia. Begini kawan, setelah merdeka emang mengembangkan bahasanya masing-masing. Malaysia dengan bahasa Malaysianya, Indonesia dengan bahasa Indonesia. Tetapi Malaysia ini tidak konsisten gitu loh, tidak konsisten. Dulu dia menyebut bahasanya bahasa Malaysia, kemudian berubah menjadi bahasa Melayu, berubah lagi menjadi bahasa Malaysia, berubah lagi menjadi Melayu, kan begitu toh. Dia tidak konsisten, sedangkan Indonesia sangat konsisten. Setelah bahasa Indonesia berkembang dengan baik mendunia, disuruh menyematkan Melayu Indonesia, kan itu masalahnya kan di sini sebenarnya. Masalahnya di sini dari propaganda orang-orang Malaysia, dari profesor-profesor Malaysia. Kita tahu kan seperti itu toh. Sebenarnya kalau memang mereka tidak memaksakan, tidak mengatakan seperti itu, mungkin juga tidak masalah. Malaysia dengan bahasa Malaysianya, Indonesia dengan bahasa Indonesianya tidak masalah. Bahasa Melayu biar ada di tempat, di Indonesia ada bahasa Melayu. Saya sekarang posisi di Belitung Timur, ini bahasanya bahasa Melayu yang ujungnya nak kemana ndak ada, seperti itu. Seperti mungkin juga di Riau ujungnya
Seperti itu kawan. Jadi ya biarlah berkembang sendiri bahasa sebagai bahasa daerah, dan bahasa Indonesia berkembang sendiri, bahasa Malaysia sendiri. Jangan diungkit-ungkitkan agar bahasa Indonesia itu sematkan bahasa Melayu gitu. Apalagi dikatakan seperti ini, Indonesia malu mengakui bahwa bahasa Indonesia bahasa Melayu. Bukan. Akarnya memang bahasa Melayu. Lanjut. Resmi diakui sebagai bahasa persatuan. Ini menandai awal mula pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mandiri dan berbeda dari bahasa Melayu. Meskipun secara linguistik masih dalam keluarga yang sama. Penelitian linguistik. Banyak ahli bahasa dan linguistik setuju bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah varian dari bahasa yang sama, dengan perbedaan yang muncul akibat perkembangan sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Meskipun dari perspektif politik dan identitas nasional ada upaya untuk membedakan kedua bahasa tersebut, kenyataan linguistik menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari spektrum bahasa Melayu. Tetap begini kawan, kalau kita yang diungkapkan secara politik terus ya. Sebenarnya bahasa Melayu yang di Malaysia juga digunakan sebagai bahasa politik. Kenapa? Kenapa di Malaysia itu tidak menggunakan bahasa sebutannya bahasa Malaysia? Karena kan dia pengen mendirikan sebagai bangsa Melayu kan, seperti itu toh, makanya bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu sendiri tidak dirawat dengan baik. Seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kan perjanjian dengan Inggris. Itu jelas ada sebuah perjanjian, makanya di sana ada sekolah vernakular segala macam itu toh. Bangsa-bangsa kaumnya masih berkembang sendiri-sendiri, tidak punya bahasa persatuan. Jadi kalau linguistik rumpunnya ya seperti itu tadi, memang bahasa Indonesia akarnya dari bahasa Melayu. Tadi dalam perkembangannya jelas berbeda. Untuk sekarang ya jauh berbeda. Bahasa Melayu sebagai bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa sains, bahasa sastra udah beda jauh. Udah banyak perbedaannya. Apalagi bahasa Indonesia itu menyerap berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia dan bahasa asing gitu loh. Jadi tetap aja kalau disematkan depannya Melayu tetap nggak mau. Ya udah berbeda saja gitu loh. Kalau sekarang perbedaannya kan seperti itu. Kalau dulu memang ya seperti kayak di sini ya, kalau bahasa Melayu dengan bahasa ya tetap berbeda, ada perbedaan. Kadang sangat jauh gitu. Oke, cukup sekian reaksi dari The Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.